Ustazah, bagaimana cara membayar fidyah Bumil dan Busui? Apakah terlambat jika tahun ini belum bayar fidyah dan kodok puasa? Seorang ibu hamil dan seorang ibu menyusui itu boleh tidak berpuasa, dapat keringanan. Tapi kalau mau puasa pun karena kuat, karena aman kandungannya, begitu dokter mengizinkan, tentu itu lebih baik. Lalu gimana nih misalkan seorang ibu hamil, ibu menyusui tidak berpuasa? Itu bayarnya nanti gimana? Bayarnya pakai kodo atau bayarnya pakai fidyah? Jawabannya tergantung si ibu hamil dan ibu menyusui ini ketika tidak berpuasa itu khawatirnya pada siapa. Kalau gambaran pertama, kalau ibu hamil ibu menyusui tidak puasa karena khawatir pada dirinya saja, maka wajib bayarnya pakai kodo saja. Yang kedua, kalau ibu hamil dan ibu menyusui tidak berpuasa karena khawatir pada dirinya dan khawatir pada bayinya, maka wajib bayarnya kodo saja. Ketiga, kalau ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasa karena khawatir pada bayinya saja, maka wajib kodo plus wajib bayar fidyah. Oke, sekarang misalkan kakak gak puasa tuh alasannya karena khawatir pada bayi kakak. Otomatis kakak wajib bayarnya itu kodo plus wajib bayar fidyah. Misalkan 15 hari nih kakak gak puasanya, berarti kakak punya kodo puasanya nanti 15 hari. Karena kakak meninggalkan puasa Ramadan 15 hari dengan alasan khawatir pada bayi saja, berarti wajib kodo 15 hari plus wajib bayar fidyah 15 mud beras. 1 mud itu berapa sih ukurannya? 1 mud itu dalam madhab Syafi'i adalah, ini ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan 625 gram, ada yang mengatakan 675 gram, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, kalau misalkan ngambil yang 675 gram, tinggal kalikan 675 gram dikali 15 mud. Itu hasilnya 10 kg lebih 125 gram. Misalkan nih mau dilebihkan, sekalian aja deh 11 kilo saya mah, bagus, berarti ada lebihnya nih. Dibayarkanlah misalkan 15 mud itu, dikasihkannya ke siapa? Berikan, ya, salurkan fidyah ini ke orang fakir atau ke orang miskin. Orang fakir itu orang yang gak punya pekerjaan sama sekali, macam ibu orang tua yang jompo gitu. Kalau orang yang miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya kecil, lebih besar pengeluarannya daripada penghasilannya. Nah, boleh ke fakir, boleh ke miskin. Dan dari 15 kilo ini wajib diberikan ke 15 orang atau boleh gak sih ke 1 orang aja biar gak kagok ngasihnya? Boleh dikasihkan ke 1 orang saja, boleh dikasihkan ke 2 orang, boleh 15 kilo, bukan 15 kilo, 15 mud. 15 mud ini apakah harus diberikan ke 15 orang fakir miskin ataukah bisa dikasih ke 1 orang? Jawabannya boleh dikasih ke 1 orang, boleh juga ke 2 orang, boleh per mudnya ke 1 orang, artinya 15 mud berarti ke 15 orang. Yang tidak boleh itu 1 mud buat 2 orang, artinya seorang cuma dapat setengah mud, itu tidak boleh. Dan ingat, fidyah itu berupa beras ya, karena kita makanan pokoknya apa? Kita makanan pokoknya beras, makanya bayar fidyahnya pakai beras. Ukurannya berapa tadi 1 mudnya? Kita ambil yang 675 gram ya. Mau ambil yang 625 boleh. Ini saya kasih contohnya, ambil yang 675 gram 1 mudnya, dan harus beras. Boleh gak pakai nasi kotak, berasnya dimasak dulu dengan ada lauk pauknya? Dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Boleh gak fidyahnya ini gak pakai beras gitu, pakai uang? Dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada kok yang bilang boleh fidyah pakai uang. Nah, itu yang mengatakan boleh biasanya karena mengikuti madhab Hanafi, bukan madhab Syafi'i. Kalau gitu saya ikut deh madhab Hanafi. Ya boleh-boleh saja, silahkan kakak intikol dalam masalah fidyah ini dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Tapi ketika ingin bayar fidyah dengan mengikuti madhab Hanafi, maka ikutilah aturan di madhab Hanafi. Maka bayar fidyahnya ukuran mudnya jangan pakai ukuran mud madhab Syafi'i, tapi pakai ukuran mud madhab Hanafi.
Satu mud madhab Hanafi itu 815 gram lebih. 815 gram, 36 gram kalau nggak salah. Kalau tadi kan satu mud madhab Syafi'i itu 625 gram atau 675 gram. Kalau madhab Hanafi satu mudnya 815 gram lebih. Dan hitung 815 gram tuh bukan ngitung 815 gram beras, tapi ngitungnya 815 gram kurma atau 815 gram gandum syair. Jadi kakak lihat tuh, mud satu mud atau 815 gram kurma itu harganya berapa kalau dirupiahkan. Nah, maka senilai uang segitulah mengeluarkan fidyahnya. Jangan sampai ya ketika mengeluarkan fidyahnya mau pakai uang ya mengikuti madhab Hanafi, tapi takarannya mudnya pakai mud madhab Syafi'i biar lebih kecil. Gak boleh, resiko kalau mengikuti madhab Hanafi ukurannya lebih besar, lebih mahal ngeluarin uangnya gitu. Ya itu resiko, karena memang ketika kita akan intikal madhab itu dalam satu qodiyah, kalau dalam dalam masalah fidyah ya seluruhnya harus ikut berdasarkan aturan madhab Hanafi tersebut. Lalu bagaimana nih sekarang saya belum bayar puasa, belum bayar fidyahnya, belum telat loh, sekarang belum bulan puasa lagi ya. Sekarang masih di bulan Maulid. Karena masih di bulan Maulid, belum menginjak bulan puasa, maka kakak masih punya waktu tuh. Bayar dari sekarang kodoknya, bayar juga fidyahnya dari sekarang. Kalau kakak akhirkan padahal kakak sehat, tidak ada udzur, gak sakit, kakak akhirkan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, belum dibayar juga, maka kakak kena denda, kena fidyah lagi. Ini fidyahnya denda karena mengakhirkan puasa. Tadi kakak punya hutang 15 hari kodok puasa plus 15 mud. Yang ini 15 yang mud yang ini karena kakak gak puasa alasan khawatir pada bayi saja. Nah, karena keburu datang bulan Ramadan, maka kena denda tuh, denda fidyah. Fidyahnya dendanya per hari. Kakak kan punya kodoknya 15 hari, per hari kena fidyah satu harinya 1 mud. Berarti kena fidyahnya 15 mud. Jadilah tanggungan kakak 15 hari kodok puasa plus 30 mud fidyahnya. Begitu. Bagaimana ini, saya kan kemarin gak puasa tuh bukan karena khawatir pada bayi, ya bukan karena khawatir pada bayi saja, saya khawatir pada diri saya dan bayi saya. Berarti kan saya wajibnya kodok tuh, bayarnya cuma kodok saja. Ya betul, makanya dari sekarang bayar tuh kodoknya. Kalau di akhir-akhir kan bayar kodoknya, padahal kakak tidak ada udzur, gak sakit ya, kakak sehat, gak bepergian juga, kakak akhirkan terus sampai datang bulan Ramadan, itu kakak kena denda per hari 1 mud. Berarti kakak yang tadinya cuma punya hutangnya 15 hari kodok puasa, karena diakhirkan sampai menemui Ramadan berikutnya, kena denda per hari 1 mud. Jadi kena dendanya 15 mud. Sehingga total hutang kakak itu 15 hari kodok puasa plus 15 mud. Begitu ya. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.